Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Oktaliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai profesi mediator non-hakim. Dasar hukum dari profesi mediator yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata cara kerja mediasi. Mediator itu sendiri terbagi menjadi dua, ada mediator yang bekerja di pengadilan, yaitu di pengadilan umum dan pengadilan agama, dan ada mediator hubungan industrial. Pertama, kita akan membahas mengenai mediator pengadilan. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, mengenai pengangkatan dan pemberhentian mediator di pengadilan. Pengangkatan mediator yang menjalankan tugas mediasi di pengadilan ditunjuk berdasarkan surat atau SK Ketua Pengadilan dan dicatat dalam daftar mediator. Sedangkan pemberhentian mediator di pengadilan yaitu berdasarkan Pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif. Antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan, dan pelanggaran atas pedoman perilaku. Selanjutnya mengenai tugas mediator pengadilan. Yang pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Yang kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Yang keempat, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Selanjutnya, mengenai wewenang mediator pengadilan. Mediator dalam konteks pengadilan memiliki kewenangan untuk membantu merumuskan kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa dengan posisi netral, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai mediator hubungan industrial. Pengertian mediator hubungan industrial yang selanjutnya disebut dengan mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi. Selanjutnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial. Mengenai pengangkatannya itu sendiri, mediator hubungan industrial itu diangkat oleh menteri atas usulan 1. Direktur Jenderal untuk mediator pada kementerian, yang kedua Kepala Dinas Provinsi untuk mediator pada dinas provinsi,
Dan yang ketiga, Kepala Dinas Kabupaten atau Kota untuk mediator pada Dinas Kabupaten atau Kota. Sedangkan pemberhentian mediator hubungan industrial, yaitu mediator dapat diberhentikan karena permintaan sendiri, tidak bertugas lagi pada Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten atau Kota, berhenti sebagai pegawai negeri sipil, pensiun, atau meninggal dunia. Selanjutnya mengenai tugas mediator hubungan industrial. Mediator hubungan industrial bertugas melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Mengenai wewenang mediator hubungan industrial, ada 5. Yang pertama, menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk berunding terlebih dahulu dengan itikat baik sebelum dilaksanakan mediasi. Yang kedua, meminta keterangan, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan. Yang ketiga, mendatangkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan. Yang keempat, membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak dan instansi atau lembaga terkait. Yang kelima, menerima atau menolak wakil para pihak yang berselisih apabila ternyata wakil tersebut tidak memiliki surat kuasa. Selanjutnya mengenai organisasi penyelenggara sertifikat mediator. Sebenarnya ada sekitar 25 organisasi di Indonesia yang telah mempunyai akreditasi dari Mahkamah Agung terkait penyelenggaraan sertifikat mediator. Berikut beberapa organisasi penyelenggara sertifikat mediator yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Ada Pusat Mediasi Nasional, ada Badan Mediasi Nasional Indonesia, ada Wali Songo Mediation Center, ada Badan Mediasi Indonesia, ada Justisia Training Center. Selanjutnya mengenai susunan organisasi penyelenggara sertifikat mediator. Struktur organisasi penyelenggara sertifikat mediator itu dapat bervariasi, tergantung pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikat mediator. Di sini ada contoh struktur organisasi dari penyelenggara sertifikat mediator, yaitu ada Dewan Pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada komite atau divisi pelatihan, kemudian ada komite sertifikasi, ada divisi komunikasi dan pemasaran, ada biro administrasi, dan penasihat atau dewan penasihat. Selanjutnya mengenai kedudukan organisasi penyelenggara sertifikat mediator. Organisasi penyelenggara sertifikat mediator memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan sertifikasi kepada mediator yang telah memenuhi persyaratan dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai tugas organisasi penyelenggara sertifikat mediator, yaitu ada penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, penilaian dan sertifikasi, pengembangan profesional, administrasi dan pengelolaan data, pengawasan dan kepatuhan, ada promosi dan advokasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti dengan pengadilan. Selanjutnya mengenai fungsi organisasi penyelenggara sertifikat mediator. Organisasi penyelenggara sertifikat mediator memiliki fungsi untuk memberikan sertifikasi kepada mediator yang telah memenuhi persyaratan dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai wewenang organisasi penyelenggara sertifikat mediator. Wewenangnya yaitu menetapkan standar sertifikasi, mengelola proses sertifikasi, pengembangan program pelatihan, penilaian dan uji kompetensi, pemberian sertifikat, pengawasan dan penegakan standar etika, keterlibatan dalam pengembangan profesi mediasi, pemeliharaan dan pembaruan standar, serta publikasi dan promosi.
Selanjutnya mengenai mekanisme penanganan dan pelanggaran. Yang pertama, penjatuhan hukuman sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar pedoman perilaku mediator. Yang kedua, penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 kali menerima penjatuhan sanksi lisan. Yang ketiga, penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seseorang mediator dari daftar mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 kali menerima penjatuhan sanksi tertulis. Yang keempat, setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar pedoman perilaku mediator dicatat dalam register mediator pada pengadilan tingkat pertama di tempat mediator tersebut terdaftar. Yang kelima, seorang mediator yang telah dicoret namanya dari daftar mediator tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan seluruh Indonesia. Yang terakhir mengenai tata tertib persidangan pelanggaran kode etik mediator. Yang pertama ada pengajuan keluhan, yaitu dari klien. Yang kedua ada penilaian awal, kemudian ada komite etik atau tim penilaian, ada penyelidikan dan pemeriksaan, kemudian ada audiensi atau persidangan, kemudian ada keputusan dan sanksi, dan yang terakhir dapat mengajukan banding atau upaya pemulihan. Sekian penjelasan mengenai profesi mediator non-hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.